Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang saya hormati saudara Ketua DPRD, calon gubernur, para kader-kader Partai Golkar, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya cintai. Alhamdulillah, saya beberapa hari ini berada di Gorontalo dalam rangka ikut kampanye untuk pemilihan gubernur. Orang bertanya-tanya kepada saya, Pak Fadil pilih siapa dari 3 calon yang ada? Karena saya tidak mau netral. Saya mau menentukan sikap. Kalau orang itu menang, saya akan bantu dia. Maka saya bilang, di antara 3 calon, yang pertama, Rusli Habibie dengan Idris Rahim. Yang kedua, ada Gustar Ismail dengan Tony Ololi. Yang ketiga, David. Saya pikir, saya pertimbangkan dengan matang, maka saya menentukan pilihan, pilihlah nomor. Kenapa? Karena yang pertama, saya selama meninggalkan Gorontalo ini 2 tahun lebih, tidak ada kemajuan apa-apa. Banyak yang tertinggal. Malah, saudara Gustar Ismail, yang saya angkat dari wakil gubernur dengan saya, malah mendengar sama Adan Dambea lebih banyak ketimbang dengar sama saya. Kenapa? Biar Adan Dambea dengar, ke rumahnya dekat sini. Kenapa? Karena dia bikin, saya lihat di televisi, saya lihat di video, dia bikin pada waktu perubahan kabinet, saya tidak lagi masuk di kabinet. Dia bikin syukuran besar-besaran di sini. Dia sampai sejuk, cium itu sampai jatuh, karena gendut, kuat sampai jatuh. Syukuran. Dia bilang apa? Dia bersyukur karena Pak Fadil tidak lagi jadi menteri, biar rakyat Gorontalo tidak suka dengan Pak Fadil. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Oh, saudara Adhan Dambea, dengar dengan jelas. Rakyat di sini mengatakan saudara. Itu Adhan Dambea, orang yang tidak tahu diri. Dia dari pertama kader Golkar itu, tanya Ibu Mun, ada di sini Ibu Mun ini. Datang ke rumah, saya masih di DPP Golkar Pusat. Datang pakai sepeda ke rumah, nyembah-nyembah, mohon diikutkan. Datang pengurus diusir keluar, minta-minta kepada saya dan Theo Sambuaga jadi pengurus. Kita bantu dia, kita urus dia. Menjelang menjadi DPR, apa yang terjadi? Dia bikin susah semua orang. Dari ketua DPRD. Sesudah itu apa yang terjadi lagi? Dia mau jadi wali kota. Masya Allah. Sulit semua orang. Dan akhirnya dia bikin macam-macam. Dan memaksa saya harus ikut memilih dia. Maka saya dan istri saya terbang. Ini masih hidup. Saya di gubernur. Saya terbang ke Perancis. Saya malu pilih orang seperti menjadi wali kota. Allah menyaksikan. Saya tidak pilih dia. Saya di Perancis ketika pemilihan itu. Sekarang dia terpilih. Yang melantik siapa? Saya melantik. Dia janji sama saya, Pak Fadil, Pak Gubernur, saya akan insaf, saya mau begini. Istri saya tidak mau hadir acara pelantikan wali kota. Masih hidup ini saya. Bilang apa? Karena orang yang tidak punya akhlak. Saya bilang sama Ibu Hana, insya Allah mudah-mudahan dia berubah. Kata Ibu Hana, coba kita lihat. Belum sampai 100 hari, dia sudah maki-maki sama saya. Sudah bicara kotor-kotor sama saya. Minta ketua satu ganti, minta ini. Coba lihat. Ini akhlak seperti begini sekarang jadi wali kota Gorontalo. Pantas kita Gorontalo nggak maju.
ini orang-orang seperti begini, kita mesti berangkat dari Gorontalo. Jadi, saya ingin mengakhiri penyampaian saya, biar Pak Rusli bicara. Saya sengaja bicara begini, biar ada nanti yang dengar. Pak Fadil tidak pernah takut sama dia. Pak Fadil tidak pernah khawatir sama dia. Dia bikin macam-macam, saya tahu semuanya. Nakalnya, macam-macam semuanya. Sudah luar biasa bikinnya. Makanya, apalagi sekarang, tiap hari nasihatin Pak Gustar. Sehingga orang bilang sama saya, Pak Fadil, kalau nanti yang menang Pak Gustar, ada Nambe yang jadi gubernur. Maka saya mohon ke semua rakyat, jangan pilih Gustar, pilih Rusli. Betul? Terima kasih. Asli. Nanti kalau Pak Rusli yang menang, insya Allah Pak Fadil bersedia menjadi penasehat gubernur kembali bantu sini untuk maju. Saya ucapkan terima kasih karena Pak Rusli calon kita akan bicara sedikit biar kenal sama dia. Rusli Habibie ini adalah ponakan daripada Bapak B.J. Habibie, Presiden nomor 3. Kalau insya Allah, kalau Allah menghendaki, Pak Amin, kalau Pak Rusli jadi gubernur sini, maka orang tahu Presiden nomor 3 itu adalah orang Gorontalo. Nah, nanti sekali waktu kalau saya mau maju juga, orang juga tahu, orang Gorontalo sudah hebat seperti Pak Habibie. Jadi saatnya sekarang kita konsentrasi menyiapkan Pak Rusli menjadi kader kita untuk pimpinan Gubernur Gorontalo. Dan Pak Idris Rahim orang yang baik, kerja dengan saya 8 tahun, mulai SM1 sampai Sekda. Bagus kerjanya di pemerintahan, jadi kombinasi antara entrepreneur dan birokrasi. Insya Allah kita pilih mereka.